Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat merupakan amal yang soleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh, para pendengar kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini kita masih berada di dalam bab yang sama, yaitu metode pendidikan yang berpengaruh terhadap anak. Ada 4 metode pendidikan yang sudah kita selesaikan, yaitu pendidikan dengan keteladanan, pendidikan dengan adat kebiasaan, pendidikan dengan nasihat, dan pendidikan dengan memberikan perhatian. Ini semua kita sudah lalui. Beberapa ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan hal itu. Pada pagi hari ini kita akan masuk kepada metode pendidikan yang kelima, yaitu pendidikan dengan memberikan hukuman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, kita lihat kadang-kadang anak-anak kita melakukan hal-hal kesalahan yang mungkin dia belum tahu. Dan mungkin juga dia sengaja untuk meluruskan agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang baik, berakhlak mulia, dan diharapkan nantinya akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian dengan ini, yaitu dengan memberikan metode bagaimana metode mengatasi hal-hal tersebut, yaitu diantaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam meluruskan anak-anak, yaitu dengan menunjukkan kesalahan dan memberikan pengarahan. Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari Umar bin Salamah radhiyallahu an, ia berkata, "Kuntu ghulaman." Saya dulu menjadi anak fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatis fi sahfah. Tanganku, kata Umar bin Salamah, tanganku tatis fis sahfah. Ketika makan, dia tangannya gerayangan di atas piring, di atas talam. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku,
Ya gulam, wahai anakku, samillah. Bacalah bismillah. Wa kul biyaminik. Dan makanlah nak biyaminik. Dengan tanganmu yang kanan. Wa kul mimma yalik. Dan makanlah nak mimma yalik. Dengan apa yang dekat dengan kamu. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan arahan kepada Umar bin Salamah. Ya, ketika Umar bin Salamah itu gerayangan di dalam makan di atas talam atau di atas talam tempat makan yang besar itu, Rasulullah SAW melarangnya dan memberikan pengarahan. Pengarahan pun sangat lembut dengan kata-kata ya gulam, wahai anakku, samillah. Baca bismillah nak kalau kamu makan. Wa kul biyaminik. Dan makanlah nak dengan tanganmu, tangan kananmu. Wa kul mimma yalik. Dan makanlah nak apa yang dekat dari kamu. Begitu Rasulullah SAW memberikan nasihat pada anak yang makannya kurang baik, kemudian diingatkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah SAW menunjukkan kesalahan dengan ramah. Menunjukkan kesalahan dengan ramah. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Apa katanya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi minuman. Fasyariba min. Lantas beliau Rasulullah meminum dari minuman itu. Wa an yaminihi gulam. Di samping kanannya ada anak-anak. Wa an yasarihi asyah. Dan di sebelah kirinya ada orang-orang tua. Faqala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lil ghulam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anak-anak. Apa kata Rasulullah? Ata'dzanu li an u'tiya haula? Apakah kamu mengizinkan untuk aku memberikan kepada orang-orang yang sudah tua itu, orang-orang yang tua itu? Faqala al-ghulam, kemudian anak itu mengatakan, la wallah, enggak ya Rasulullah, wallah demi Allah, la uthiru binasibim minka ahadan. Saya tidak akan memberikan bagian kepada mereka, kepada seorang pun. Saya tidak akan memberikan bagianku kepada seorang pun. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yatihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang di tangannya. Siapa yang anak itu? Adalah anak yaitu Abdullah bin Abbas. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas, yaitu ketika suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi minuman. Di samping kanannya anak-anak, di samping kirinya orang-orang tua. Rasulullah ingin mendidik anak-anak. Berilah perhatian kepada orang tua. Dahulukan orang tua. Begitu sebetulnya Rasulullah akan mendidik kepada anak-anak itu. Jadi ketika berada di dalam jamuan, ada orang tua, dahulukan orang tua sebelum anak-anak. Dahulukan orang tua. Begitu caranya Rasulullah SAW mendidik anak dengan sangat lembut. Yang ketiga adalah menunjukkan kesalahan orang dengan memberikan isyarat. Dengan memberikan isyarat.
Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Apa katanya? Kana al-Fadl radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Fadl radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membonceng di belakang kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'at imra'atun min Khas'am. Kemudian datanglah seorang wanita dari Khas'am. Faja'ala al-Fadru yanzur ilaiha wa tanzur ilaihi. Kemudian Fadl melihat kepada wanita itu dan wanita itu pun melihat kepada Fadl. Jadi saling lihat melihat. Fadl melihat wanita itu melihat kepada Fadl. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrif wajhal Fadl. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memalingkan muka Fadl ila sakil akhar, ke bagian yang lain. Jadi diginikan Fadl itu, jangan lihat. Dipalingkan ke sisi yang lain. Faqalat, kemudian wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna faridatallahi ta'ala ala ibadihi fil hajj. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada hambanya untuk menunaikan ibadah haji. Adrakat abi syaikhan kabiran la yuthbitu ala rahilah. Ya Rasulullah, ayahku sudah tua. La yuthbit ala rahilah. Dia tidak bisa untuk naik di atas kendaraan lama-lama. Karena orang tua saya sudah tua ya Rasulullah. Afa ahujjan, apa boleh aku menghajikan atas nama dia? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." Iya. Wa dzalika fi hajjatil wada, yang demikian itu ada di dalam haji wada. Disitulah kisahnya bagaimana Fadl dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang seorang wanita dari Khas'am, kemudian Fadl melihat dia dan wanita itu melihat Fadl. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memalingkan muka Fadl ke arah lainnya. Jangan melihat seperti itu. Kemudian wanita itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayahnya yang sudah sepuh, dan apabila dia bepergian dengan mengendarai kendaraan tidak kuat karena sudah sepuh, sedangkan dia sudah berkewajiban haji. Lantas wanita itu mengatakan, apakah boleh saya haji atas nama dia ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan boleh. Peristiwa itu terjadi pada haji wada. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada wanita itu dan memberikan nasihat kepada si Fadl bahwa saling memandang antara laki dan perempuan itu yang bukan mahram tidak diinginkan karena takut terjadi hal-hal yang tidak baik. Lantas Rasulullah memalingkan muka si Fadl. Kemudian selanjutnya adalah menunjukkan kesalahan dengan kecaman. Jadi Rasulullah juga menunjukkan kesalahan kepada anak sambil mengecam bahwa perbuatan itu tidak baik. Dalam hal ini Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu an. Ia berkata, "Sabbaitu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi."
Suatu hari aku memaki seseorang. Fa'ayyartuhu bi ummihi. Lalu aku menyebut-nyebut ibunya. Siapa? Bagaimana menyebutnya? Ya ibnat sauda. Wahai anak orang yang hitam. Hei anak orang yang hitam. Anaknya orang hitam. Begitu diriwayatkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Dzar, Ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummihi. Mengapa kamu menyebut-nyebut ibunya? Kamu membuli anak itu, lantas kamu menyebut-nyebut ibunya. Anak orang perempuan yang hitam. Kenapa begitu? Kemudian Rasulullah mengatakan, Innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu itu, di dalam dirimu, ada perbuatan-perbuatan jahiliyah. Kamu itu persis seperti orang-orang jahiliyah. Ikhwatukum khawlukum. Saudara-saudaramu itu adalah saudara-saudaramu sendiri. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Mereka-mereka itu, Allah menjadikan mereka, pembantu-pembantu itu, tahta aidikum. Berada di bawah kekuasaanmu. Artinya berada di bawah tanganmu. Artinya berada di bawah otoritas kamu. Faman kana akhuhu tahta yadihi. Barang siapa yang saudaranya berada di bawah otoritasnya, fayut'imuhu mimma ya'kul. Maka berilah makan dari apa yang dia makan. Wal yulbisahu mimma yulbis. Dan berilah dia itu pakaian dari apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum minal amal ma la yutiqun. Jangan kamu berikan beban untuk pekerjaan dengan apa yang mereka tidak kuat. Wa in kallaftumuhum. Tetapi apabila kamu memberikan pekerjaan kepada mereka, fa'ainuhum, lalu berilah, tolonglah mereka. Nah, ini juga di seorang anak, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu an, Abu Dzar radhiyallahu an. Abu Dzar suatu hari memaki seseorang, membuli, mengatakan yang enggak kepada seseorang. Ya, menyebut, malahan ketika marah-marah, menyebut-nyebut ibunya yang hitam. Sehingga dikatakan, hai anak orang hitam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka mendengar begitu itu. Ditegur. Rasulullah menegur, Ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummihi. Hei Abu Dzar, mengapa kamu menyebut-nyebut ibunya? Inna magrukum fika jahiliyah. Kamu punya kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Pembantumu itu adalah saudara-saudaramu sendiri. Mereka-mereka ada di bawah otoritas kamu, di bawah kekuasaan kamu. Kalau kamu makan Abu Dzar, belilah dia makan. Kalau kamu berpakaian, berilah dia pakaian. Jangan berikan dia suatu beban yang berat yang dia tidak bisa lakukan. Tetapi kalau kamu ingin memberikan beban pekerjaan yang berat, fa'ainuhum, maka tolonglah dia, sama-sama tolong dia.
Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Abu Dhar dengan nasihat dikecam perbuatan yang tidak baik itu seperti perbuatan jahilah, sambil memaki-maki, menyebut-nyebut ibunya. Kadang-kadang kita sendiri ada satu adat yang kadang-kadang Masya Allah bukan adat sih, mungkin ya perilaku yang tidak baik yang sudah terbawa sampai sekarang. Sampai kadang-kadang kita nggak bisa dengar hal itu. Arab juga begitu, minta maaf. Orang Arab juga begitu. Khush ummaknya Allah, satu kata-kata yang sangat-sangat tidak sedih lah kalau kita melihat. Mengapa seperti itu? Kadang-kadang juga anak-anak kita maki-maki dengan temannya, mengatakan seperti itu. Mengkait-kaitkan dengan ayahnya, mengkait-kaitkan dengan ibunya. Perbuatan itu Rasulullah mengatakan itu perbuatan jahiliyah. Jangan lakukan itu. Tapi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pandangan. Bagaimana pandangan? Pembantumu itu saudara-saudaramu sendiri. Dia itu saudaramu sendiri. Kalau dia orang Muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu saudaramu sendiri. Rasulullah menasihati kepada Abu Dhar, Abu Dhar, kalau kamu makan, beri dia makan. Kalau kamu berpakaian, beri dia pakaian. Jangan berikan beban yang berat sehingga dia tidak bisa melakukannya. Tetapi kalau kamu memberikan pekerjaan yang berat, tolong bantu dia. Bagaimana Rasulullah memberikan arahan lembutnya kepada anak-anak yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah subuh, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan hukuman, kadang-kadang tadi dengan menunjukkan kesalahan, tapi dengan ramah, memberikan pengarahan, kemudian juga dengan memberikan isyarat, dan kadang-kadang juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya, dengan hukuman apa? Yaitu dengan menunjukkan kesalahan dengan kecaman kepada anak, kepada seseorang. Barangkali ini saja pada pagi hari ini, dan kurang lebihnya mohon maaf, dan kita lanjutkan di hari yang akan datang. Nampaknya sedang dalam keadaan gak enak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.